Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustiwardi Andawa, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, dan kelas Algoritma dan Pemrograman 410. Di video kali ini, saya akan menjelaskan algoritma perhitungan gaji lembur karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Ada dua hal yang akan saya bahas, yaitu flowchart dan pseudocode-nya. Saya mulai dengan penjelasan kasus sistemnya terlebih dahulu. Dalam kasus ini, sebuah perusahaan memiliki tiga golongan karyawan dengan gaji pokok yang berbeda. Satu, golongan A dengan gaji 5 juta. Dua, golongan B dengan gaji 6.500.000. Tiga, golongan C dengan gaji 9.500.000. Selain itu, setiap jam lembur akan dibayar dengan persentase tertentu dari gaji pokok. Semakin lama lembur, semakin besar persentase yang digunakan. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% gaji pokok. Jadi total gaji lembur yaitu persentase kali gaji pokok kali jumlah jam lembur. Sedangkan total penghasilan yaitu gaji pokok tambah gaji lembur. Sekarang saya akan mendemokan flowchart dan pseudocode-nya. Nah, untuk langkah awal yaitu algoritma ya, itu mulai dari start. Setelah itu masukkan output, yaitu output masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Itu ada datanya lagi, yaitu input golongan. Lagi datanya itu output masukkan jam lembur. Setelah itu datanya masukkan input jam lembur. Setelah itu ada decision. Jam lembur lebih kecil daripada 0. Setelah itu ada data output yang ya lebih kecil. Nah, itu outputnya error, jam lembur tidak boleh negatif. Kalau ya, berarti setelah itu selesai. N. Setelah itu, jika tidak, akan ada decision lagi, yaitu switch golongan. Oke. Setelah itu ada golongan apa aja. Sebentar.
ini golongan A, ini golongan B, terus ini golongan C. Oke. Kalau A itu gaji pokok 5 juta, kalau B itu gaji pokok 6.500.000, kalau C itu gaji pokok 9.500.000. Oke. Setelah itu ada outputnya, kalau nggak ada di A, B, C, itu yang lainnya. Terus itu outputnya error, golongan tidak valid. Habis itu langsung ke N. Setelah gaji pokok itu ada decision lagi, yaitu jam lembur. Jam lembur jam lembur itu 0. Jika iya, ini iya ya. Ya. Nah, presentasinya 0. Jika tidak, lemburnya 1. Iya, itu 30%. Iya. Oke. Setelah itu tidak lagi, lemburnya 2. Ini jika iya 32%. Untuk jam lemburnya ada 2 jam. Ada decision lagi jika jam lembur 3. Presentasinya itu 34. Decision lagi jika lemburnya 4. Itu presentasinya itu 36.
Kalau jika tidak itu berarti langsung lebih dari 5 sama dengan, berarti langsung 38%. 38%. Tuh. Setelah itu ada tarif per jam, presentasi gaji pokoknya. Persentase dari gaji pokok sama dengan tarif per jam. Setelah itu ada gaji lembur, tarif per jam kali jam lembur. Terus ada total gaji, yaitu gaji pokok tambah gaji lembur. Ini masukkan konektornya terlebih dahulu. Setelah itu ada outputnya yang berupa output hasil perhitungan gaji. Itu ada output lagi yaitu golongan. Itu ada output lagi jam lembur. Oke. Setelah itu ada output lagi gaji pokok. Itu ada output lagi tarif lembur. Setelah itu ada gaji lembur. Nah, itu baru total penghasilan. Oke. Habis itu ini maaf kurang satu turunnya.
kita copy aja dari atas untuk N-nya. Setelah itu saya cek terlebih dahulu apakah ada yang kurang. Hmm, ya nih ternyata ada yang belum tersambung konektornya itu. Nah, sambung. Oke, oke. Oke, sepertinya udah semua. Oke, nah sudah ikut penjelasan dari flowchart algoritmanya. Nah, untuk shadow code-nya ini saya cepat karena sudah membuat di Word-nya ya. Tinggal copy-copy. Nah, mulai program hitung gaji karyawan. Itu variabelnya golongan, jam lembur, gaji pokok, persentase, tarif per jam, gaji lembur, dan total gaji. Itu algoritmanya input data. Nah, itu ada validasi input jam lembur. Nah, itu menentukan gaji pokok. Itu switch golongan. Kayak yang flowchart tadi. Setelah itu menentukan presentasi lembur berdasarkan jam lembur. Seperti ini. Nah, itu menghitung gaji lembur dan total gaji. Ini masih sama kayak flowchart. Lalu outputnya. Outputnya golongan, jam lembur, gaji pokok, tarif lembur atau jam, gaji lembur, total penghasilan. Nah, untuk shadow code-nya seperti ini. Jadi kesimpulannya, algoritma ini membantu menghitung total penghasilan karyawan dengan mempertimbangkan gaji pokok dan jumlah jam lembur. Dengan flowchart, kita memahami alur logikanya, dan dengan shadow code, kita bisa langsung menerjemahkan ke dalam program komputer. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.